Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Rizky dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus di mana ada dokter yang akan memulai praktiknya di sebuah desa, dan desa tersebut terkenal dengan komunitasnya yang religius. Beberapa menolak kebijakan dokter tersebut untuk melakukan pengobatan secara medis dan lebih memilih keyakinannya dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Lalu bagaimana filsafat menengahi keduanya tersebut dan bagaimana etika berperan dalam kasus ini? Filsafat ilmu memiliki 3 cabang utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya bisa menjadi jalan keluar dan jalan penengah dari kasus ini. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat dan kebenaran sesuatu. Dalam hal ini, apa itu ilmu kesehatan dan apa itu keyakinan agama. Ilmu kesehatan berdasarkan pada sesuatu yang bersifat fisik dan empiris, seperti contoh penyakit, gejala penyakit, dan pengobatannya, yang mana ini bisa diuji secara ilmiah. Akan tetapi, keyakinan agama berdasarkan pada sesuatu yang bersifat spiritual, dan ini sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Seperti contoh, ada 2 orang yang memandang gunung yang sama yang berada di antara mereka berdua. Satu berada di sisi barat dan yang satu berada di sisi timur. Keduanya melihat gunung yang sama, tetapi dengan pemandangan yang berbeda. Begitu juga dengan ilmu kesehatan dan keyakinan agama. Dua-duanya memandang pada kesembuhan, pada proses penyembuhan. Akan tetapi, yang satu berdasarkan fisik dan yang satu berdasarkan spiritual. Cabang yang kedua yaitu tentang epistemologi. Epistemologi adalah bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan dapat diujikan kebenarannya. Dalam hal ini, ilmu kedokteran bisa diuji kebenarannya melalui penelitian, observasi, dan uji coba laboratorium. Seperti contoh, vaksin yang bisa diuji kebenarannya melalui uji klinis. Akan tetapi, keyakinan agama, kebenarannya ini diperoleh melalui wahyu, tradisi, dan pengalaman spiritual, dan tidak dapat atau mungkin sulit untuk diujikan secara ilmiah. Nah, seperti contoh air sungai, pengen tahu apakah bisa diminum atau tidak. Melalui ilmu kedokteran, ini bisa diuji melalui cek laboratorium. Akan tetapi, melalui agama, keyakinan agama, ini melalui doa, juga tradisi-tradisi leluhur yang mengatakan air ini suci dan dapat diminum. Dan akan tetapi sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Cabang yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi adalah tentang nilai dan manfaat suatu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, ilmu kedokteran mempunyai nilai dan manfaat, yaitu untuk kesejahteraan dan keselamatan pasien. Akan tetapi, keyakinan agama bukan hanya sampai situ, tapi bagaimana menjaga nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma dalam agamanya dan bagaimana cara mereka menyembah Tuhan. Seperti itu. Seperti contoh, seorang koki yang menyajikan sebuah makanan kepada seorang tamu. Koki ini bukan hanya memikirkan tentang makanan yang sehat untuk tamunya dan makanan yang bagus, yang lezat, akan tetapi juga memperhatikan nilai-nilai norma yang dimiliki oleh tamunya ini. Jangan sampai mereka menyajikan makanan yang justru menjadi pantangan dalam agama yang diyakini oleh tamunya. Bagaimana peran etika dalam hal ini? Nah, etika ini berperan sangat penting untuk menjembatani antara keyakinan masyarakat dengan ilmu medis. Karena di dalam dunia medis sendiri ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, seperti contoh menghormati otonomi pasien, juga kebaikan, keadilan, dan tidak membahayakan pasien. Artinya, dokter ini harus memberikan informasi secara jelas dan secara akurat, dan pasien tetap dipersilahkan atau tidak dilarang untuk memilih pengobatannya sendiri dan untuk menolak pengobatan yang telah diberikan oleh dokter. Nah, dalam hal ini seperti contoh otonomi pasien. Artinya, dokter tetap harus menghormati keputusan pasien. Pasien bebas untuk memilih dan menolak pengobatan yang telah diberikan dokter untuk dirinya. Nah, yang kedua yaitu keadilan dan kemanusiaan. Artinya dokter
harus bersikap adil terhadap semua pasien tanpa membedakan latar belakang tertentu. Dan yang terakhir adalah kebaikan, artinya dokter harus berusaha memberikan layanan dan pengobatan yang terbaik terhadap pasiennya dan memberikan alternatif pengobatan lain, contohnya dengan menggabungkan antara pengobatan tradisional dan pengobatan modern. Kesimpulannya adalah filsafat mengajarkan bahwasanya ilmu dan agama memiliki sudut pandang, tujuan, dan sumber pengetahuan yang berbeda. Akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi jika dipahami dan disikapi dengan bijak. Dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dokter dapat menghargai keyakinan pasien, memberikan informasi secara jelas dan empati, mengambil keputusan etis yang tetap menjunjung hak dan nilai pasien. Dengan etika, ini menjadikan dokter menjadi lebih profesional, manusiawi, dan juga tidak memaksakan kehendak, tetapi juga tidak meninggalkan tanggung jawab moral untuk melindungi pasien. Dengan pendekatan dialog, kolaborasi, dan saling melengkapi, ini merupakan kunci untuk menjembatani perbedaan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.